Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup. Perkenalkan, nama Ibu Desinta Fitriani. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Ades. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam berdasarkan ketersediaan dan jenisnya serta hubungannya dengan teknologi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum menjelaskan, ada yang tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam merupakan kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam juga memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja sih sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya? Nah, yang pertama ada sumber daya alam yang kekal, yaitu merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun setiap hari dimanfaatkan. Apa aja sih contohnya? Yang pertama ada sinar matahari, ombak, angin, air terjun, dan arus laut. Kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi setelah habis. Apa aja sih? Yang pertama ada minyak bumi, batu bara, logam yaitu aluminium, biji besi dan sebagainya, serta gas bumi. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau habis. Apa aja sih? Yaitu ada berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam non-hayati. Nah, itu meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup, seperti udara, batu bara, logam, dan lainnya. Nah, yang kedua ada sumber daya alam hayati, meliputi berbagai jenis makhluk hidup, serta berbagai jenis mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya yaitu hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Semua yang ada di alam ini merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia mengelola sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula yang harus diolah lebih dulu dengan menggunakan teknologi. Benda-benda yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan asalnya. Nah, pembuatan benda yang memerlukan teknologi sederhana misalnya ada pertama pembuatan tempe, pembuatan tahu dari bahan dasar kedelai, pembuatan benda-benda yang memerlukan teknologi yang agak rumit, misalnya pembuatan kertas dari kayu, pembuatan kain, dan pembuatan benang-benang dari karet. Mari kita lihat proses pembuatan benda yang dapat dipakai sehari-hari dengan menggunakan teknologi. Pertama ada pembuatan kertas. Ada yang tahu nggak sih kertas itu dibuat dari apa? Dan apa aja sih bahan dasarnya? Ya, bahan dasar kertas ada yang berasal dari merang padi, ada yang dari kayu yang jenisnya tidak keras seperti kayu albasia. Nah, gimana sih proses pembuatan kertas? Nah, yang pertama, kayu dipotong-potong dan dihaluskan. Yang kedua, dibuat menjadi bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. Lalu, dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas, lalu hasilnya dapat berupa menjadi kertas. Nah, yang kedua ada pembuatan bahan pakaian. Nah, kalian tahu nggak sih bahan yang kita pakai ini berasal dari mana? Yap, berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya ada kain katun yang berasal dari bunga kapas, wool dari bulu domba, dan kain sutra dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutra. Nah, kalian pernah nggak sih ingat hewan-hewan itu seperti domba dan ulat sutra? Ada yang tahu? Dari kain-kain tersebut, kain sutra merupakan kain yang berharga mahal karena mutunya yang bagus. Kain sutra sangat halus dan lembut. Nah, seperti yang kita tahu, kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, kepompong ulat sutra dibuat dari air liur ulat. Nah, air liur tersebut mengeras kemudian membentuk serat benang. Dengan menggunakan teknologi di pabrik serat kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang tersebut kemudian ditenun menjadi kain. Kalian sudah pernah belum pergi ke tempat pembuatan kain? Seperti bertemu alat pintal benang, atau alat pintal kapas, atau bertemu pohon kapas untuk membuat menjadi kain. Nah, kalau misalkan belum, kalian coba deh pergi ke sana dan coba membuat kain. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dan jenisnya.
serta hubungannya dengan teknologi. Ibu harap setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, kalian dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.